Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Ma'ruf dari kelas 2C dengan NIM 2004086. Kali ini saya akan menerangkan tentang rangkuman basis data dari bab 3 dan bab 4. Dan tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar mahasiswa memahami arsitektur sistem basis data. Mahasiswa memahami objek relasional basis data. Mahasiswa memahami objek basis data. Ya, itulah tujuan pembelajarannya. Ya, kali ini saya akan membacakan tentang bab 3, yaitu lingkungan basis data. 1. Kekangan dalam basis data. Ya, kekangan dalam basis data itu dibagi menjadi 8 bagian, yaitu A. Redundansi data. B. Inkonsistensi data. C. Isolasi data untuk standarisasi. D. Banyak pemakai atau multi user. E. Masalah keamanan. F. Masalah integritas. G. Masalah kebebasan atau independence. 2. Organisasi file basis data yang mencakup tujuan organisasi file dalam basis data. A. Menyediakan sarana pencarian rekon bagi rekon bagi pengolahan, seleksi atau penyaringan. B. Memudahkan pembuat atau penyimpanan atau pemeliharaan file. Selanjutnya, ada 2 jenis media penyimpanan file. A. SASD atau Sequential Access Storage Device. B. DASD atau disebut Direct Access Storage Device. Selanjutnya, metode susunan file, yaitu A. Sequential atau urut. B. Random atau acak. C. Indexed sequential. Dan D. Indexed random. Yang ketiga, skema dan subskema, yaitu skema memberikan deskripsi hubungan antara logika secara lengkap dan basis data yang meliputi rincian data, record, set, dan area untuk aplikasi yang menggunakan basis data tersebut. Selanjutnya, subskema merupakan deskripsi terpisah dari rinci data, record, set, dan area yang digunakan oleh program aplikasi. Keempat, arsitektur sistem basis data, yaitu pertimbangan dalam pemilihan arsitektur sistem basis data, yakni ada 3 hal antara lain. 1. Keunggulan teknologi. 2. Biaya pengembangan. 3. sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, jenis arsitektur sistem basis data. Dan selanjutnya lagi, sistem tunggal atau standalone. Selanjutnya, sistem terpusat, centralized system. Selanjutnya, sistem client server. Ya, kelima, konsep database management system, DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, dan koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem basis data, yaitu komponen-komponen DBMS. 1. Query language. 2. Report generator. 3. DML atau data manipulation language. 4.
DDL, Data Definition Language. Kelima, recovery. Keenam, data dictionary. Ketujuh, database. Kedelapan, access routine. Keenam, kamus data. Kamus data digunakan untuk pertama, A. Pada tahap analisis, sebagian alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem tentang data yang mengalir di sistem, yaitu tentang data yang masuk ke sistem tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. B. Pada tahap perancangan sistem digunakan untuk merancang input, laporan-laporan, dan database. Ketujuh, model data merupakan salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai dapat melihat data. Ada 3 jenis model data. A. Model data basis objek, yaitu entity relationship model. Selanjutnya, semantic model. B. Model data berbasis recon, yaitu relational model, hierarchical model, atau tree structure. Selanjutnya, network model. Network model itu flex struktur. C. Model data basis fisik, yaitu unifying model dan frame memory. Ya, itulah penjelasan bab ketiga. Sekarang bab keempat, relational database model. 1. Terminologi. Model ini menjelaskan tentang hubungan logika antara data dalam basis data dengan cara memvisualisasikan kedalaman bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari sejumlah basis dan kolom yang menunjukkan atributnya. Istilah-istilah dalam model basis data relasional: A. Record. B. Cardinality. C. Atribut. D. Domain. E. Derajat. F. Candidate key. G. Primary key. H. Alternate key. I. Unary relation. J. Binary relation. K. Temari relation. Kedua, karakteristik model basis data relasional. Relasi dalam model basis data relasional memiliki karakteristik: A. Semua elemen data pada suatu basis data, suatu baris dan kolom tertentu harus mempunyai nilai tunggal, single values, atau suatu nilai yang tidak dapat dibagi lagi, anatomic values, bukan suatu kelompok pengulangan. B. Semua entry elemen data pada suatu kolom tertentu dalam relasi yang sama harus mempunyai jenis yang sama. C. Masing-masing kolom dalam satu relasi mempunyai nama yang unik. D. Pada suatu relasi atau tabel yang sama tidak ada 2 baris yang identik. 3. Komponen relasi. Tabel relasional mempunyai 2 komponen, yaitu A. Intention. B. Extension. 4. Kunci relasi, aturan-aturan lain. Integritas,
NT, yaitu nilai atribut yang dipilih sebagai PK tidak boleh nul untuk setiap rekor yang ada dalam relasi. Selanjutnya, aturan ini menjamin bahwa semua rekor yang ada dalam basis data akan dapat diakses karena semua rekor dapat diidentifikasikan berdasarkan kunci yang unik. Integritas referensial, yaitu jika dua buah tabel direlasikan, maka PK harus menjamin bahwa untuk setiap nilai PK tertentu dalam tabel A harus pula rekor dengan nilai PK yang sama pada tabel B. Yang kelima, relasi antar NT. Ada dua jenis, yaitu relasi antar NT dalam satu tabel. Selanjutnya, relasi antar NT dalam banyak tabel. 5. Basis data yang baik. Pembentukan basis data yang baik akan memberikan sejumlah keuntungan, yaitu pertama, tabel-tabel dan relasi lebih kompak. Selanjutnya, struktur masing-masing tabel lebih efisien dan lebih sistematik. Selanjutnya, kebutuhan ruang penyimpanan data lebih efisien. Nah, segitulah penjelasan tentang rangkuman yang saya buat dari materi bab 3 dan 4 tentang basis data. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa memahami dari apa yang saya jelaskan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.